Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Oke para sedulur, jadi 1 tahun belakangan ini sangatlah gencar sekali ya kelompok tertentu di internal umat Islam yang kemudian melabeli ustadz-ustadz tertentu, ulama-ulama tertentu, pendakwah-pendakwah tertentu dengan merek Wahabi, dan mereka ini yang dilabeli merek tersebut sebetulnya konotasinya diasosiasikan sebagai ulama-ulama yang keras, aliran garis keras, yang hobinya kemudian menghasut umat, menimbulkan perpecahan di internal umat Islam. Nah, bahkan kemudian setelah saya simak, kemudian saya lihat, ternyata saya kaget, ternyata ustadz-ustadz tersebutlah ustadz-ustadz yang adem ya, yang penuh kedamaian dan menyampaikan dalam dakwah-dakwahnya adalah dakwah-dakwah yang bersifat tauhid ya, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dakwah-dakwah sunnah. Artinya dalam dakwah-dakwahnya adalah kemudian hanya mengikuti ajaran dan tuntunan-tuntunan, dalil-dalil yang kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri toladan ataupun contoh dari umat Islam. Ustadz-ustadz itu tentunya mungkin teman-teman sudah pada mengenal ya, seperti Ustadz Khalid Riza Basalamah, kemudian Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Yahya Badrussalam. Ustadz-ustadz yang sebetulnya keilmuannya luar biasa ya, seperti kalau kayak Ustadz Khalid Basalamah kan memang dia menempuh pendidikannya secara formal juga di bidang keagamaan langsung dari Saudi Arabia, di Universitas Madinah di Saudi Arabia. Artinya secara dasar-dasar ilmu keagamaannya dia sebetulnya udah mumpuni ya. Dan kemudian Ustadz Syafiq Riza Basalamah sendi-sendi beragamanya juga lebih luar biasa lagi, karena Ustadz Syafiq Riza Basalamah selain S1 dan S2-nya juga diambil di Universitas Madinah di Arab Saudi ya teman-teman, dan disertasinya pun dalam bahasa Arab. Ini jadi memang bisa jadi rujukan kita ya. Dan kalau seperti Ustadz Yahya Badrussalam, belakangnya itu LC, biasanya lulusan Al-Azhar dari Mesir ya. Jadi ustadz-ustadz ini secara keilmuan sudah teruji ya, secara keilmuan di agama Islam ya, secara keilmuannya ini ya, yang memang edukasionalnya memang mendukung ya, dan belum wawasannya luas sekali. Dan memang betul-betul saya kagum terhadap ustadz-ustadz yang saya sebutkan tadi, yang mana mereka dakwah mereka lagi-lagi selalu didasari oleh qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, atau kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi memang nggak kemudian dalam ceramah ataupun dakwah mereka mengeluarkan hal-hal yang kemudian dalam berceramah itu berdasarkan alasan atau pendapat atau bahkan nilai-nilai budaya. Jadi nggak dicampur adukkan ya teman-teman. Ini luar biasa sekali. Dan kenapa kemudian kok semakin serangan terhadap orang-orang tersebut yang notabene adalah orang-orang yang lurus menurut saya kan, semakin kencang ya, nggak lain dan nggak bukan pastinya juga kalau kemudian terjadi friksi, terjadi intrik di internal umat Islam, ini adalah ulah-ulah orang munafik ya. Karena orang munafik ini ciri khasnya salah satunya yaitu menimbulkan intrik, permasalahan, penghasutan, fitnah di internal umat Islam. Dia kalau sama orang di luar kelompok Islam, golongan Islam nggak masalah, justru malah berteman ya.
Dan itu memang sudah terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW ketika beliau tinggal di kota Yasrib atau Madinah. Selalu menimbulkan fitnah. Di zamannya Nabi Muhammad SAW selalu memfitnah Nabi. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun gak lepas dari fitnahnya kaum munafik ini ya. Dan dulu fitnahnya ini luar biasa karena memberitakan bahwasannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan firman-Nya di Al-Qur'anul Karim bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak kemudian benar bahwa tuduhan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut tidak benar. Dan di zamannya perang Badar pun mereka juga berhasil menghasut pasukan kaum muslimin yang waktu itu diserang ya dari hampir 1.000 orang kaum musyrikin dari kota Mekah. Waktu itu pasukannya Nabi Muhammad SAW berada di pinggir batas kota Madinah. Dan jumlahnya waktu itu ada sekitar 600 orang, tapi kemudian dihasut oleh tokoh munafik pada waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kemudian ya 300 orang prajurit muslimin kemudian mundur gitu kan, dengan alasan ya pengen menjaga keluarga mereka di kota Madinah. Ini luar biasa sekali hasutan-hasutannya. Dan sekarang memang kalau di zamannya Nabi Muhammad sendiri pun mereka sudah ada dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kemungkinan besar mereka di fase tertentu akan jumlahnya itu sangat banyak dan mereka pandai bersilat lidah, itu yang sangat ditakutkan. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menceritakan kekhawatiran beliau tentang kemunculan orang-orang munafik ini. Hadisnya yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhbafa ma'akhofu alaikum ba'di kullu munafikin alamulasan. Sungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap atas kalian sepeninggalku adalah munculnya orang-orang munafik yang mereka pandai berbicara. Ini catatan. Mereka pastinya pandai berbicara karena mereka juga tahu Al-Qur'anul Karim, mereka juga tahu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW gitu kan. Mereka tahu kebiasaan kita. Dan kita pun tidak susah untuk mengenali mereka karena orang-orang munafik adalah seorang orang yang lahiriahnya adalah seorang muslim, seorang Islam gitu kan. Mereka melakukan ibadah seperti kita, tapi dari dasar hatinya yang paling dalam, dari sanubarinya mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak suka terhadap agama ini, tidak suka terhadap agama Islam. Dan itu jelas sekali ya, sudah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan orang munafik ini dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara para manusia itu ada yang kemudian mereka mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman juga pada hari akhir, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ini sindiran di ayat ke-8 daripada di surat Al-Baqarah ini. Tentunya menyindir orang-orang munafik ya, yang berusaha kemudian menipu Allah Subhanahu wa taala, berusaha berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah zat yang dia maha mengetahui segala sesuatu, zat yang maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatu. Ini konyol sekali orang-orang munafik ini. Artinya kalau kemudian pada Allah Subhanahu wa taala pun tidak berdusta, apalagi terhadap sesama muslim. Dan kita susah untuk mengenali mereka karena yang tahu tentang kemunafikan mereka hanyalah mereka sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, karena adanya itu di dasar sanubari yang paling dalam dari manusia. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan ciri-ciri khas yang lain daripada orang-orang munafik dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqin salata idza hadasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza utuminaqan. Yang artinya sebagai berikut: ciri khas daripada orang munafik itu ada 3. Apabila mereka berbicara, bicaranya adalah dusta, dan kemudian apabila kemudian mereka berjanji, mereka akan mengingkari janjinya, dan apabila kemudian mereka diberi amanah, mereka akan berkhianat. Mungkin kita semua tahulah, banyak tokoh-tokoh juga negeri kita ini banyak kemudian berdusta ya, otomatis pada pengikut, pada rakyatnya banyak sekali kan. Dulu ada yang cerita, wah ini besok ini punya mobil nih, mobil nasional, produksinya nanti berapa puluh ribu. Dia nggak nyangka, nggak berasa gitu kan, kesini nggak terbukti gitu kan. Kemudian ada yang cerita, saya akan
nggak akan pernah bergabung dengan pemerintahan, saya akan selalu berada di oposisi. Sekarang join lagi karena jabatan. Ya sudah, kita sendiri yang bisa menilai. Artinya kita patut berhati-hati kalau kemudian ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kemudian tampak di seseorang, gitu kan. 3 ciri tersebut ini luar biasa sekali ya. Memang kemudian kalau kemudian timbul serangan-serangan, utamanya ya yang paling nggak disuka oleh kaum munafik adalah orang-orang ataupun ulama-ulama yang garisnya lurus ya. Mereka nanti dibilang radikal, aliran garis keras, dan padahal banyak yang konyol ya, yang mengaku bisa yang lebih parah daripada ustadz-ustadz yang memang kemudian lurus ini ya. Bahkan ada orang yang ngaku-ngaku sebagai ustadz ataupun ulama yang mengaku mempunyai kekuatan-kekuatan gaib, melakukan ibadah yang aneh, seperti mengaku bisa memadamkan api neraka segala macam lah gitu kan. Justru orang-orang yang seperti itu dibiarkan. Jadi orang-orang munafik ini memang ya repot. Memang mungkin kita di fasenya akhir zaman, utamanya kemudian kita patut berhati-hati. Dan kalau seperti ini karena memang mereka itu menggunakan lisannya ya. Dan ini memang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya di Al-Qur'anul Karim berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayutbi'u nurallahu bi afwahihim. Mereka itu berkehendak memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut mereka, bi afwahihim, dengan lisan-lisan mereka. Jadi menggunakan lisan, dan eranya udah nyampe kalau sekarang. Kalau dulu itu di Madinah ya untuk memfitnah Rasul, ngobrol-ngobrol mereka masuk. Kalau sekarang lewat media sosial, makanya kita harus hati-hati, kita telaah. Kalau kemudian ada 3 ciri-ciri yang disebutkan tadi, ditambah lagi kemudian dalam dakwah ataupun ceramahnya disusupi serangan ataupun kebencian kepada kelompok-kelompok di internal umat Islam, ya kita harus hati-hati. Dan kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dilindungi, agar kemudian tidak masuk menjadi golongan orang-orang yang munafik. Karena orang-orang yang munafik kelak menurut Allah Subhanahu wa taala mereka akan tinggal di keraknya api neraka. Di keraknya neraka ya. Di Al-Qur'anul Karim jelas-jelas sekali ini disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walam tajid lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut, orang-orang munafik itu kelak mereka akan tinggal di keraknya neraka dan mereka tidak akan menemukan seorang pun penolong di dalamnya. Nah, semoga saja teman-teman, akhir kata kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak terpengaruh dan kemudian tidak masuk dalam lingkaran orang-orang yang disebut munafik. Nah, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.